A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Mungkin ya nggak mudah untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Bicara kalau kita lagi sholat tuh ada aja hal-hal yang bikin kita itu apa ya, nggak bisa konsentrasi. Tapi nggak jarang juga ya sholat kita yang kita lakukan itu bisa terganggu yang menyebabkan kita tuh batal sholatnya. Nah ini yang berbahaya. Nah makanya kita coba ya bahas lagi dalam tema kita pagi hari ini supaya sholat kita semakin sempurna, nggak ada yang namanya cuma hanya menggugurkan kewajiban aja. Kita bahas tentang tema sholat terganggu hal ini, batalkan atau lanjutkan. Nah, aduh kabur, jadi sholatnya jadi batal. Nah sekarang kita coba lihat dulu ya sebuah tayangan tentang seorang anak perempuan dilecehkan saat sholat isya. Ini dia tayangannya. Ada tahu. Orang jangan. Nah, ini kan pegangan kan? Keluar. Nah. Nah, kan? Nah. Lihat tuh, nah. Iya, kita lihat kayaknya itu anak kecil ya. Kalau nggak salah benar ya, saya Betul, pernah anaknya. nonton juga itu. Orang lagi sholat itu diri di belakangnya seperti tadi yang jamaah lihat yang ada di rumah. Nah ini Ustadz Syam nih, coba dibahas nih. Kita bicara masalah tentang kasus viral yang pernah terjadi pelecehan saat sholat pada anak nih ya. Ketika sholat di masjid. Apakah ya dalam hal ini orang tua atau anak tersebut harus langsung membatalkan sholat atau ya bagaimana nih? Apa diteruskan sholatnya? Karena kita kan nggak tahu nih di belakang kita siapa atau bagaimana. Mohon izin penjelasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian. Banyak ulama yang mengambil dari rujukan ayat ini sehingga mengatakan bahwasanya hukum membatalkan sholat tanpa adanya uzur, tanpa adanya keadaan darurat, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh kita seenaknya membatalkan sholat. Tidak boleh kita seenaknya untuk yang namanya mengulangi sholat tersebut karena merasa bahwasanya tadi saya batalin aja deh. Ya udah sekarang saya batalin, ya udah nanti aja sholatnya. Tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya keadaan darurat. Yang mana yang termasuk keadaan yang boleh membatalkan sholat, maka insya Allah hari ini akan kita bahas. Namun jikalau kita berbicara tentang video tayangan yang baru saja jamaah saksikan di layar kaca, maka keadaan seperti ini adalah masuk di salah satu alasan untuk kita membatalkan sholat. Kenapa? Karena sudah mengancam jiwa orang lain. Contoh misalnya kita lagi sholat, ada anak mendekati kolam. Anak umur 3 tahun, umur 2 tahun. Kolamnya lumayan gede. Anak itu bisa tenggelam. Maka sang orang tua untuk langsung membatalkan sholatnya dan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Kita lagi sholat, jangankan anak sendiri, orang lain saja. Kita lagi sholat, ada orang buta lewat. Ternyata di depan tuh ada bahaya. Ada bahaya di depannya, maka kita membatalkan sholat untuk menyelamatkan orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri tadi. Contoh anak kecil kan gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Misalnya ada kasus yang seperti tadi, anak kecil tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka orang yang tadi sholat hendaknya membatalkan sholatnya dan menyelamatkan orang tersebut. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam kutipan ulama-ulama mengatakan bahwasanya lebih utama menyelamatkan nyawa dibandingkan melanjutkan sholat. Lebih utama. Walaupun jangan juga karena hal tersebut akhirnya kita menunda-nunda sholat. Enggak juga. Kita sudah berusaha untuk menghilangkan bahaya.
Pernah dengar gak kalau misalnya orang lagi sholat ada ular itu boleh dibunuh? Kenapa? Karena membahayakan nyawa. Apalagi nyawa orang lain. Nyawa sendiri kita jaga, nyawa orang lain juga kita jaga. Maka hal ini bisa untuk yang namanya membatalkan sholat. Dan termasuk daripada udzur syar'i membatalkan sholat. Namun kembali lagi diperingatkan untuk yang berbicara sendiri dan untuk yang mendengarkan bahwasanya tidak boleh seenaknya membatalkan sholat. Kecuali hal-hal yang membahayakan jiwa atau nyawa seseorang. Agama datang untuk menyelamatkan jiwa. Agama datang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Agama datang untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Bukan hanya seorang, tapi berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Apalah daya jikalau seandainya sholat itu hanya membahayakan nyawa. Tidak, justru sholat itu datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau ada nyawa yang terancam, membatalkan sholat adalah hal yang disyariatkan. Baik itu nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Baik itu nyawa keluarga ataupun nyawa orang yang tidak kita kenali. Jadi silahkan untuk membatalkan sholatnya. Namun kalau kita lihat tadi videonya, memang orang tuanya nggak tahu. Karena itu posisinya di belakang. Hilangkan segala macam kemungkinan untuk membahayakan. Karena itu juga menambah kekhusyuan sholat ketika kita sholat dalam rasa aman. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah ini sekarang kita lanjut lagi ya, coba dibuat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Misalnya nih lagi sholat, ya terus ada panggilan dari orang tua. Nah itu sebaiknya bagaimana? Dilanjutkan atau dibatalkan seandainya Ustaz Syam lagi sholat gitu ya kan, dipanggil. Ustaz Syam, Ustaz Syam. Gimana nih batalin Iya, enggak iya. ya? Ini bapak lagi yang manggil. Bapak lagi yang manggil, biasanya penting nih gitu. Terus katanya kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Katanya, saya belum tahu nih ya, kita coba klarifikasi sama guru-guru kita. Berbeda dengan sholat wajib, mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tafadhol Baik, Ustadz. izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan pertanyaan dari Mas Fadli, pernah punya pengalaman? Pernah, Oh pernah. pernah. Saya juga pernah punya pengalaman. Lagi salat duha, kan ada anak-anak ngaji di rumah. Saya lagi salat duha, lagi ngaji anak-anak. Saya salat duha, tiba-tiba Umi ikut, Nur! Langsung jawab, yeah! Semua anak-anak yang lagi ngaji ketawa semua. Tidak apa-apa nak, ini salat sunat. Dan panggilan orang tua adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Terima kasih tim Islam Tinda, Trans TV yang luar biasa menyajikan tayangan Islam Tinda. Spesial hari ini adalah bagaimana kita lebih sempurna ibadah kita. Dan tadi makasih banyak Ustaz Sam sudah bahas tentang tidak boleh seenaknya dewe. Weh. Keren ya, seenaknya dewe. Ya. Iya. Seenaknya saja, seenaknya diri, seenaknya mau-maunya sholat, habis itu batalin. Nggak bisa. Karena ini kita lagi ngadap kepada Allah, kok tiba-tiba sinyal diputuskan. Bayangkanlah kalau kita lagi nelpon, tiba-tiba lagi asik nelpon, kita matiin. Waduh, gimana tuh? Nah, maaf, harus saya sampaikan ini. Nah, dalam keadaan tadi yang disampaikan oleh Mas Fadli, gimana kalau ada panggilan orang tua? Kita lihat ukuran, panggilan orang tua itu wajib, salat yang kita lakukan wajib atau sunnah. Maka sebagian ulama berpendapat kalau salatnya adalah salat sunat sementara orang yang memanggil itu adalah orang tua, maka batalkan. Jadi lihat dulu yang pertama, sisi terlihat apakah itu salat wajib atau salat sunnah. Sekali lagi, salat wajib atau salat sunnah. Nah dalam hal ini sebenarnya ada solusi. Ketika kita salat tiba-tiba orang tua memanggil dan orang tua tidak tahu, maka posisi yang kita lakukan mengeraskan bacaan peralihan salatnya, takbirnya, Allahu Akbar. Kalau salat yang bersuara, di salat yang terang, itu pasti kita tidak bersuara. Tapi kalau di salat gelap kayak maghrib, subuh, isya, kita masih bisa membesarkan suara. Sehingga orang tua tahu ketika kita baca surat Al-Fatihah, itu enak. Tapi kalau yang di salat terang yang tidak bersuara, duha, duhur, asar, itu kadang-kala dan panggilan itu lebih banyak di waktu-waktu terang. Ibaratnya otomatis, otomatis tidak ketahuan. Apalagi kalau rumah bertingkat atau tertutup. Karena ada kisah Jurais ya, yang dipanggil orang tuanya, Jurais masih tetap salat sunat. Sehingga Jurais ini
berkata ibunya, engkau akan kena fitnah disebabkan karena sakit hatinya orang tuanya. Kebayang nggak? Gara-gara ini sehingga kena fitnah dan sebagainya. Apalagi yang kedua, kita lihat dulu kondisi orang tua yang memanggil. Contoh, orang tua yang lagi sakit parah, yang butuh pertolongan, lalu dia panggil. Maka kalaupun itu salat wajib, itu tinggalkan. Karena mengancam jiwa. Jadi mengancam jiwa. Kemudian yang ketiga, waktu atau ini kondisi ini masih, kalau saya batalin masih bisa nggak saya salat berikutnya? Takutnya waktunya mepet. Contoh salat isya 4 rakaat atau salat maghrib 3 rakaat yang sangat mepet waktunya. Kalau saya hentikan ini cepat dulu ya, takut keburu habis waktunya. Kemudian barulah aku beritahukan orang tua aku tentang perihal dan sebagainya. Itu harus, tadi itu sebenarnya mengganggu juga. Makanya mohon izin, ada reaksi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama tadi, terlihat dari sunnah wajibnya. Yang kedua kondisi orang tua, bahaya atau sangat membutuhkan dan sebagainya. Contoh kita lagi menjaga di rumah sakit, tiba-tiba ada tik, ada panggilan dari orang tua sementara kita yang disuruh jaga, sementara kita sholat, maka batalkan karena itu adalah kondisi jiwa. Yang ketiga, ini kondisi waktu sholat itu sendiri. Dan reaksi kita, teknik caranya. Tapi bagus, jadi ada kaitannya ya antara Ustadz Maulana sama Ustadz Syam tadi. Ya kan kalau kita bicara masalah tentang sholat wajib dan sholat sunnah, kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Tapi sholat wajib pun bisa dibatalkan apabila mengancam jiwa dari orang tua kita. Nah, jazakallah khairan katsiran, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang nih jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, sama-sama kita akan melihat sebuah tayangan tentang merdunya suara kumandang azan. Ini dia tayangannya. Jam 5 azan pertama. Masya Allah, bagus banget nih kita tadi lagi bahas ini masjid apa ya, masjid Madinah atau masjid Aqsa ya? Kalau Madinah bukan. Atau Madinah atau masjid yang lain gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, tapi ya, terlepas dari itu semuanya azan tadi kita dengarkan kayaknya merdu banget, bikin hati tenang banget. Nah ada pertanyaan nih ya berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan juga oleh guru kita Ustadz Maulana, berbicara masalah tentang waktu yang semakin mepet. Nah bagaimana nih Ustadz Bani, apa yang harus dilakukan apabila seandainya kita baru sholat di waktu yang sangat mepet banget, sedangkan sebentar lagi udah masuk azan gitu, atau bahkan pas lagi sholat bunyi azannya, ini gimana dibatalin? Nanti kodo aja atau diteruskan? Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Masya Allah, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, kalau kita lagi sholat, belum kelar sholat, tahu-tahu sudah datang azan untuk sholat berikutnya. Apa yang mesti kita lakukan? Berhenti sholatnya, nanti lanjut berikutnya qadha atau tetap lanjutin? Azan juga tetap. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al asra. Barang siapa yang mendapati sholat subuh meskipun cuma dapat 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sudah terhitung sholat subuh.
Jadi rakaat pertama masih gelap tuh. Rakaat kedua sudah terbit matahari, maka terhitung salat subuh. Dan barang siapa yang salat asar, 1 rakaat sudah dapat dia, masuk rakaat kedua lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad adrakal asra, maka dia sudah dapat 1 salat. Nah, jadi kalau kita salat mepet waktunya, dapat 1 rakaat saja sudah terhitung adaan. Jadi salat ada adaan, ada qadaan, bukan kobokan, qadaan ya. Adaan berarti salat dikerjakan di waktunya, sementara qadaan di luar waktunya. Jadi meskipun cuma 1 rakaat dapat sudah terhitung adaan, kita tunaikan di waktunya. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, pertama, kalau kita salat dapat 1 rakaat, itu betul, memang kita sudah terhitung salat. Ya. Tapi dilihat sebabnya. Kalau sebabnya karena udzur syar'i, misalnya ketiduran, bangun-bangun sudah, 5 menit lagi nih, cepet-cepet salat, dapat hanya 1 rakaat, maka dima'fu. Atau yang kedua misalnya karena kesibukan yang luar biasa, seorang dokter yang melakukan proses bedah misalnya, atau merawat pasien yang tidak bisa ditinggal. Selesai itu, mepet sekali waktu sholat, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau cuma mantengin medsos, 5 menit lagi sholat, cepat-cepat sholat. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, berdosa dia. Sholatnya sah, tapi berdosa. Nauzubillah min dzalik. Permasalahan berikutnya, Ustaz, terhitung 1 rakaat itu kapan? Semua ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan, rakaat terhitung 1 rakaat itu adalah batasannya sampai ruku. Jadi kalau dia sudah ruku, Allahu Akbar, lalu bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah terhitung 1 rakaat. Tapi kalau dia masih Allahu Akbar, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum terhitung 1 rakaat. Ini yang diambil oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan, enggak, 1 rakaat itu sampai sujud. Kalau belum sujud, belum terhitung. Tapi kami dalam hal ini, kami lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, bahwa kalau sudah masuk sampai ruku, sudah terhitung 1 rakaat. Sebagaimana dulu Abu Bakrah, radhiyallahu anhu, datang ke masjid, Rasul dan para sahabat sudah ruku. Maka beliau datang langsung, Allahu Akbar, ruku, lalu jalan. Masuk ke saf. Setelah itu selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul dahsyat sekali. Meskipun nggak lihat, tapi tahu. Maka siapa yang melakukan itu? Kata Abu Bakar, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangat untukmu beribadah, tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya. Artinya apa? Salatnya sudah terhitung 1 rakaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Ini kalau pada saat Seru ya? takbir, rakaat takbir, baca Al-Fatihah, kemudian azan. Itu apakah nggak kehitung. harus diqadha? Itu sudah hitungannya qadha, tapi salatnya tetap dilanjutkan. Cuma nilainya Walaupun qadha. sudah lewat niat. Kan niatnya Iya. pada takbir ada qadaan. Iya, betul. Jadi kalau sudah masuk waktu salat berikutnya, maka langsung merubah niat menjadi qadha. Nah sekarang begini, banyak banget nih kalau kejadian bicara masalah tentang kasus sholat. Apalagi mungkin orang-orang yang udah bertambah umur atau usianya sudah mulai lanjut. Yang paling sering itu adalah yang kejadian seandainya dia buang gas nggak kerasa. Aduh, nggak ada bau sih gitu ya kan, aman-aman aja gitu. Apakah zaman dulu pernah sahabat Nabi ini pernah yang kejadian kayak gini? Mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz Bani bagaimana nih? Waduh bener nih ya, tapi lihatnya jangan ke Ustaz Maulana kalau agak tua. Buat jamaah yang udah mulai baut-bautnya agak kendor, nah ini penting banget nih. Iya. Tapi nampaknya harus kita jelaskan nanti setelah yang satu Nanti, ini. Mas, oke, kalau gitu yang di rumah ya, jangan kemana-mana. Mungkin nggak terjadi pada dirinya, tapi terjadi pada orang tuanya. Jadi bisa saya kasih tahu ya. Setelah yang satu ini akan dijelaskan oleh guru kita, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Faktor usia ya. Sering ya Ustadz ya? Jadi sering. Enggak. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, ketemu lagi di Islam itu Indah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Temanya adalah sholat terganggu hal ini batalkan
atau lanjutkan? Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan sebenarnya temanya nih sebenarnya ya. Luar biasa. Tapi gini, kita membahas lagi tadi apa yang kita sedang bahas sebelum iklan tadi. Nah, mungkin ya jamaah mohon maaf sebelumnya habis buang air besar gitu ya kan. Kadang-kadang udah selesai terus langsung sholat. Nah, ini kadang-kadang suka juga kejadian mungkin buat anak-anak muda juga pernah mengalaminya ya. Tiba-tiba pas lagi sholat itu kayak ada sesuatu yang keluar dari belakang. Nah, tapi nggak ada bau ya kan. Atau ini masuk kategorinya kentut atau bagaimana? Apakah dulu pernah nih, coba pertanyaan kita nih ya, sahabat Rasulullah SAW kejadian seperti ini dan mengadu kepada Rasulullah. Pernah nggak? Mungkin ada nggak kisahnya? Mohon izin Ustadz Bani penjelasannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Syekh Badruddin bin Abdullah Asyibli dalam kitabnya Gharaib wa Ajaib Minal Jinn itu mengatakan bahwa setan itu akan terus mengganggu dan menggoda manusia supaya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah ketika kita sholat. Dan target sasaran pertama supaya orang membatalkan sholat adalah dibisikin. Dibikin dia seolah-olah merasa kentut padahal belum kentut. Nah ini dia. Ini perasaan pertama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa ahadakumus syaitan. Apabila setan datang mendatangi kalian, lalu membisikkan kepada kalian, merasa bahwa kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan batal. Nanti dia mengatakan, innaka qad ahdasa. Kamu udah batal itu, kamu udah batal. Batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Maka apa kata Rasulullah SAW? Falyaqul fi nafsihi. Maka hendaklah dia berbicara di dalam hatinya, kadzabta, bohong. Enggak, saya enggak batal, enggak batal. Itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, dulu ada sahabat, Mas Badli, yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya lagi sholat ini, tiba-tiba perasaan nih kayak kentut, tapi kayak enggak gitu. Baunya sih enggak ada. Suaranya pun enggak kedengeran gitu. Lalu bagaimana ya Rasul? Apakah saya batalkan sholat saya atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, la yansarif, jangan kamu batalin sholat hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dengar suaranya kentut itu atau mencium aromanya. Nah, jadi dua tuh. Kalau sudah kedengar suaranya pasti batal. Baik dengan telinga kita atau orang lain. Tapi kalau kita tidak mendengar, orang lain pun tidak mendengar suaranya dan tidak ada baunya, maka tetap lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kemudian menjadi kaidah usul fikih, bahwa keyakinan kita terhadap sesuatu tidak bisa digugurkan dengan keraguan yang muncul belakangan. Kita yakinnya apa? Yakinnya nggak batal. Yakinnya kita masih dalam kondisi berwudu. Yakinnya kita belum kentut. Tiba-tiba datang syak keraguan. Kentut apa enggak? Enggak apa kentut? Kentut apa enggak? Nah, itu keraguan-raguan. Maka tinggalkan keraguan itu, tetap berpegang pada yakin bahwa saya belum kentut. Betul tadi disinggung oleh guru kita Ustadz Syam, bahwa jangan semudah itu membatalkan sholat. Dikit-dikit gak batalin, dikit-dikit batalin, jangan. Gak boleh. Tetap kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak batal. Bahwa kita tetap melanjutkan sholat kita. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, itu tetap kita melanjutkan sholat kita dengan penuh keyakinan dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi hadis itu beda. Jadi kalau kentut yang ada suaranya itu fasa, yang tidak ada suaranya itu fasa, kata Rasulullah. Kalau yang ada suaranya durot. Nah, mungkin disesuaikan dengan suaranya kali ya. Iya. Kata Rasulullah SAW, idza fasa ahadukum fi shalah. Apabila di antara kalian yang ngampos suaranya enggak ada, tapi rasanya pasti ada keluar, baunya juga ada. Nah, ketika itu maka mohon maaf sekali. Maka ketika itu fal yansarif, batalin salatnya, wal yatawaddo, wudu lagi, wal yu'idi shalah, maka dia kemudian ulangi salatnya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani. Mudah-mudahan yang lagi nonton ini jelas ya. Jadi bisa cerita juga mungkin kepada orang tuanya atau mungkin mengalaminya sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan buat jamaah Islam itu indah. Ini ada sebuah tayangan tentang kakek ini sholat di atas air. Wah, ngambang dong. Coba kita lihat ini tayangannya. Seorang pria sedang melaksanakan sholat namun berada di atas air. Diketahui bahwa pria yang terlihat sudah berumur tersebut sholat di atas sungai dengan posisi berdiri di atas batu dan sujudnya di sungai. Sajadah yang dipakainya untuk sholat nampak terlihat mengambang di atas air sungai.
Ketika sedang melakukan gerakan sholat, terlihat pria tersebut melakukan sholat seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian sesaat setelah pria itu melakukan gerakan sujud, hal yang semestinya harus terjadi akhirnya terjadi. Ketika melaksanakan sujud, tubuh kurus pria tersebut langsung tercebur ke dalam sungai. Sejauh ini tidak ada informasi mengenai siapa pria tersebut dan di mana sungai tempatnya melakukan sholat. Ustadz Syam, kita lanjut lagi nih. Siap. Berbicara masalah tentang sholat nih, kadang-kadang yang kita bikin ragu lanjutkan atau batalkan ini adalah saat kita ngantuk saat sholat. Udah gitu imamnya panjang lagi Ya. surahnya. Itu kan pernah kejadian mungkin zaman di rumah nih ya. Sampai merem-merem, aduh kayaknya ketiduran nih gitu ya kan. Ya. Kayaknya ketiduran. Iya, iya, Pernah iya. kejadian waktu di Mekah kita bareng kan? Iya, itu sampai kaki Pas tadi kita sampai ngantuk-ngantuk. Iya. kakinya sakit, aduh udah gitu-gitu ya kan. Nah ini bagusnya gimana nih, batalin sholatnya, wudhu lagi. Atau kan kalau ketiduran kan takutnya kan batal gitu ya kan. Apa lanjutin aja sholatnya, karena kita juga nggak sadar, aduh kita tadi kayaknya kita nggak ini tidur kayaknya tadi ya. Kok tiba-tiba udah Allahu Akbar gitu lagi ya kan. Pas Mohon izin itu, penjelasannya. salat gerhana. Iya, iya. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Baik, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata ayat tadi, wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi sebenarnya ilatnya mabuk itu kenapa nggak boleh sholat orang mabuk, karena salah satunya adalah karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Nah, mabuk dan ngantuk mirip-mirip gitu ya. Ada orang nggak mabuk tapi ngantuk, jadi tetap nggak ngerti juga. Gue lagi ini rakaat berapa ya, ini apa sih, kayak nggak ngerti. Kenapa? Karena sangat mengantuk. Maka baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengingatkan kepada kita, apabila seseorang melaksanakan sholat dan dia dalam keadaan sangat mengantuk, maka dia hendaklah tidur terlebih dahulu, setelah tidur baru sholat. Tapi ulama membaginya, ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat sunnah. Sholat apa sih biasanya orang dalam keadaan ngantuk-ngantuknya? Sholat tahajud. Maka dia hendaklah dia tidur dulu supaya nanti sholatnya lebih khusyuk, supaya nanti sholatnya lebih mengerti lagi apa yang dia ucapkan. Maka sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengantuk dalam sholat itu sah sholatnya atau tidak? Mengantuk itu tidak membatalkan sholat. Bahkan tidur pun tidak membatalkan sholat. Kecuali tidurnya kalau dalam madhab Syafi'i dalam keadaan duduk, dalam keadaan telungkup, kemudian dalam keadaan berbaring, barulah itu membatalkan wudunya. Kalau batal wudunya, maka batal pula sholatnya. Jadi kalau ada orang tertidur dalam keadaan sujud, maka batal wudunya, otomatis batal juga sholatnya. Tapi ada orang tertidur dalam keadaan berdiri, maka itu tidak batal sepanjang apapun dia tidur ketika dia dalam keadaan berdiri. Bukan berarti kita meremehkan. Akan tetapi jikalau ada orang yang mengatakan ini batal enggak ya, tadi perasaan baru sabbih isma, ini kok udah habis aja ayatnya gitu ya. Tadi perasaan imamnya baru mulai. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tiba-tiba udah fasabbih bismi rabbikal azim. Kok langsung ayat terakhir gitu ya. Padahal dia yang ketiduran. Maka ini tidak membatalkan sholat karena dalam keadaan berdiri dan tidak bukan dalam keadaan duduk. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam keadaan duduk yang bersandar itu membatalkan wudu. Berarti kalau batal wudunya, batal pula sholatnya. Ada orang sholat ternyata di depan tiang. Ya, lagi panjang-panjang, mana kita taraweh di mana ya? Kita cari yang deket tiang gitu. Dia cari tiang. Akhirnya dia tersandar. Sholat Jumat tuh. Sholat Jumat kadang-kadang juga duduk. Dia cari tiang, maka subhanallah, maka dia tersandar. Maka batal wudunya, batal pula sholatnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang dalam saat keadaan sangat-sangat mengantuk dan ini hubungannya dengan sholat wajib, tetap lanjutkan sholatnya, akan tetapi jangan sampai menjadi alasan selalu mengantuk dalam keadaan sholat ya. Tapi kalau waktunya masih panjang dan memungkinkan untuk tidur dulu dan dia menjamin dirinya untuk tidak ketiduran, silahkan tidur dulu.
Tapi kalau tidak ada jaminan, siapa tahu ketiduran lewat sholatnya, maka dia akan berdosa. Kenapa? Karena meremehkan waktu sholat. Maka dari itu, kalau memang ada orang yang bisa dititipin, bangunin saya, ntar ya ngantuk banget ini, kayaknya nggak konsen kalau saya sholat sekarang, maka boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada orang dan dia tidak bisa menjamin dirinya akan bangun, maka dia boleh sholat dalam keadaan mengantuk. Namun itu menghilangkan kekhusyuan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan katsiran. Sama-sama, Makasih Ustaz. banyak Ustadz Syam. Nah ini memang bicara masalah tentang mungkin semuanya pernah mengalami ya. Yang berbicara ngantuk ini lagi sholat ya Ustadz ya. Kadang-kadang juga sholat subuh juga begitu. Rasanya tuh kayaknya aduh sambil ngambang-ngambang sholatnya. Tapi gak apa-apa tadi semuanya sudah terjawab oleh guru kita Ustadz Syam. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah mengirimkan pertanyaan. Yang pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Ya udah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Makasih banyak. Gudangnya atau pintunya ilmu itu dari bertanya. Dan tepat sekali jamaah yang mau bertanya langsung ayo. Langsung Ayo bacain aja. kita buka pertanyaannya Ustaz langsung ya. Pertama Ustaz ya. Dari Anissa Ulfauzia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih. Ketika saya sholat sering sekali diganggu anak saya yang umurnya masih usia 3 tahun Ustaz. Yang membuat saya tidak khusyuk nih. Dan membuat saya tidak konsentrasi pada saat saya sholat. Haruskah saya membatalkan sholat atau meneruskan sholat saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ini sosok ibu yang luar biasa. Ini pasti nih ibu ini. Karena kejadian seperti ini biasanya terjadi pada salat ketika kita berada di rumah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika terganggu? Kalau anak kecil maka gendong anak itu. Sekali lagi gendong. Tapi gendong anak hati-hati. Jangan sampai dia tidak pakai apa itu loh? Ya popoknya lah. Ya yang menahan pipisnya. Jangan sampai dia pipis. Takutnya seperti itu. Itu menggendong. Dan menggendong Nabi pernah melakukan menggendong cucu Nabi. Apalagi yang kedua bersabar jikalau si kecil mengganggu kita sholat. Pada saat kita sujud itu anak pasti naik ke belakang kita. Itu anak saya itu Masyita yang keempat itu suka ganggu. Apakah kita marah? Jangan sampai diganggu anak dia cubit anaknya. Ini hati-hati bisa merusak sholatnya. Jadi bersabarlah karena ini bagian daripada memperkenalkan. Apalagi persingkat sholatnya jangan kelamaan. Kalau ada anak kecil, Nabi pernah jadi imam, ada suara tangis anak bayi. Nabi mempersingkat sholatnya, tidak lama. Jadi kita harus tahu, oh ini salat Idul Fitri biasanya banyak. Saut-sautan gitu Ustaz ya? Sautan anak nangis. Ini imamnya nggak ngerti nih, harusnya persingkat. Kemudian turunkan harapan untuk salatnya, tidak usah. Coba selesaikan saja. Jangan kamu lamain, udah. Karena ini keadaan yang sangat mendesak. Dan insya Allah kita salat ada anak berarti kita dapat pahala 2. Salat sekaligus menjaga anak. Mendidik anak juga sekaligus. Tapi Ustaz pertanyaan kedua. Agar ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Instagram @rini_erlina. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya saya mau nanya. Suami saya itu saat subuh kadang suka bersin berulang-ulang. Berulang kali bisa sampai 10 kali bersinnya. Nah kalau bersinnya pas salat berjamaah itu gimana? Apakah itu membatalkan salatnya? Dan apakah sebagai makmum kita bisa lanjutkan salat? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bersin itu tidak membatalkan sholat. Berarti yang dimaksud ini adalah suaminya ngimamin misalnya. Ngimamin di rumah dengan berjamaah dengan istrinya. Maka bersin tidak membatalkan sholat. Bahkan dalam keadaan bersin pun dia karena kebiasaan mengucap Alhamdulillah maka boleh dia mengucap Alhamdulillah. Tapi si makmum jangan jawab yarhamukallah, tidak. Nanti sahut-sahutan. Jadi si yang bersin aja yang mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kembali lagi bahwa kalau bisa menyempurnakan rukun qaulinya. Apa itu Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya disempurnakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun ternyata dia punya alergi gitu ya. Misalnya alergi dingin karena dia kedinginan subuh-subuh, dia bersin terus-menerus, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Maka silahkan dilanjutkan sholatnya. Namun demikian jikalau mungkin di masjid disiapkan protokol kesehatannya juga, takutnya mengganggu orang lain. Sedangkan kalau dia menjadi imam di rumah untuk anak-anak dan keluarga untuk istrinya, silahkan makmum
makmumnya ikut bermakmum karena itu juga tidak membatalkan sholat insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Jadi kita Masya harus Allah. tahu apa saja yang membatalkan sholat dan gak Iya, membatalkan sholat. jadi kalau memang makanya pentingnya kita belajar, Betul. pentingnya menuntut ilmu, pentingnya apalagi ilmu ini adalah fardu ain, Betul. berkaitan dengan sholat. Tapi Iya. Ustaz, masih ada lagi. Kalau Ada misalnya sih. ada orang sholat nih Ustaz, teringat sesuatu. Wah, Teringat sesuatu. di rakaat terakhir padahal. Hmm. Ini harus dicek saat itu juga atau lebih baik enggak usah dicek Ustaz atau dilanjutkan aja. Tapi ini penting, sesuatunya ini penting Ustaz. Di mana kunci motor? Ya Allah, tahu-tahu dibawa orang motornya gimana? Mau tahu gimana Mau caranya? Ustaz. Kita praktek ntar ya. Oh, kalau begitu insya Allah akan ada tausiah praktek dari Ustadz Maulana sesaat lagi hanya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema sholat terganggu hal ini. Batalkan atau lanjutkan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Dengan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Bicara masalah tentang misalnya ya. Sholat terus rakaat terakhir. Tadi seperti dibahas sebelum iklan tadi sama Ustadz Syam ya. Teringat sesuatu. Waduh. Ini kunci mobil di mana kunci motor? Jangan-jangan di motornya belum dicabut. Atau- aduh, Atau motor, kompor udah dimatiin nggak? kompor ya. Kalau mau kompor ke motor jauh ya. Sama-sama motor Deket. Iya. Sama-sama or ya. Tapi gini gimana ini? Harus dibatalkan apa dilanjutkan? Takutnya kalau kompornya tadi belum dimatiin kebakaran. Kalau motornya tadi belum dicabut kuncinya, motornya hilang. Gimana Ustaz Keran air Maulana? di lantai 2. Wah, Iya. ya Allah. Bisa Ini kejadian nih kalau ini kejadian. Silakan teman-teman Ustaz. Sekalian tausiah praktek aja ya, silakan teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak, luar biasa. Makin seru aja tema kita hari ini karena berkaitan keseharian apalagi menyempurnakan ibadah kita. Lalu gimana nih kalau terjadi sesuatu yang mendesak? Aduh ya Allah, gimana sih? Paket, Itu kejadian udah kayak kameramen tadi yang cerita. Paket itu kan. udah rakaat terakhir. Udah ditunggu lagi tuh paket ya kan. Nah, Mana kalau ditunggu. dia kalau nggak ada orangnya, pergilah dia sakit hati. Itu paket saya. Ini kejadian. Bahkan mohon izin, gimana? Menenangkan diri sebelum sholat itu penting. Makanya ada salat sunat rawatib, ada salat sunnah. Makanya persiapkan dulu atas apa-apa dulu. Bahkan imam itu balik dulu. Jadi periksa dulu semuanya, keadaan. Jangan sampai ada masalah. Jangan langsung. Disinilah gunanya ada salat sunat sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi selesaikan semua. Gimana? Udah. Saya itu kalau mau sholat berjamaah di rumah itu aku beritahu. Anak-anak udah sampai semua, udah siap, tidak ada lagi yang. Ya karena kita tidak mau. Jangan sampai ya, yang tidak salat nungguin siapa tahu ada paket atau apa. Itu harus disiapkan seperti itu semuanya. Jangan sampai nanti ketika kita salat itu ada keganggu. Ya kemudian yang kedua. Menyempurnakan dan berusaha untuk usyuk. Usyuk memang susah tapi berusaha untuk usyuk itu harus. Nah yang paling penting rukunnya jangan sampai rusak. Contoh ada yang bisa membatalkan juga apa itu yang gerakan 3 kali berturut-turut. Kita berpikir di mana ya? Nah, di mana posisinya? Atau teringat handphone saya tadi di mana? Karena handphonenya di mana? Aduh, handphone itu di mana ya Allah? Ada di atas di toilet tadi aku simpan. Oh, ya Allah gimana nih? Dari sinilah kita menjadikan berusaha untuk usyuk dulu, berusaha. Nanti jangan langsung batalkan salat, kemudian cari. Ini yang bahaya. Kecuali contoh, ini handphone ada di depan. Ada di depan. Oh iya. Ada WA masuk ya. Malah jadi nggak konsen bacain WA. WA dari siapa Ustaz? Ada Kadir Fitri. Ya itu hati-hati. Handphone harusnya dibalik. Ada tulisan lagi. Bagus. Markona. Oh Jangan gini dibawa bagus juga. jadi. Marvel. Hati-hati. Yang repot juga kadangkala
Tasbih disimpan di sini. Yang pas nanti pada saat sujud atau ruku sujud itu pas kena. Aduh sakitnya. Ini jadi kejadian. Geser. Ini bagian dari mengganggu semua ini. Ini harus direpotkan. Disingkirkan dulu. Jadi disimpan di bawah ini supaya tidak mengganggu. Jangan juga taruh di samping situ. Tiba-tiba sholat di belakang. Ada makmum kayak tadi yang itu, yang nakal. Yang tiba-tiba ini ada handphone. Lagi sholat. Kabur lagi. Batalin. Oh batalin. Iya dibawa kabur. Batalin. Kalau nggak kelihatan nggak boleh. Makanya harus pasti di pandangan lah, sinilah paling enggak ya kan. Bener nggak? Yakinkan akan ibadah yang mulia dan banyak ganjarannya, pahalanya. Jadi pahala itu yang ini lebih mulia. Aku lagi berhadapan dengan Allah dan sebagainya. Dan ada kejadian di zaman terdahulu bahwa ada kejadian kebakaran. Dia tetap salat dan dia tetap khusyuk. Dalam peristiwa seperti ini kita juga lihat kalau kita jadi imam ada kebakaran. Harus dipersingkat. Oh setengah mati tuh. Ya Allah rumahku. Jadi ini kejadian gangguan ini harusnya kita sikapi dengan cara apa? Mempersingkat salat kita. Dan dipermudah, jangan diperlama. Iya. Karena gangguan bukan hanya handphone, kebakaran. Betul, macam-macam yang merugikan atau membahayakan nyawa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Ada lagi sebuah tayangan nih ya tentang 2 bocah berkelahi di dalam masjid. Ini dia tayangannya nih. Dapat aja tayangannya ya. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Kadang-kadang nih pertengkaran terjadi ini gara-gara suka bercanda lagi sholat. Kalau kita sholat kan suka bawa anak kecil ke masjid nih. Pas lagi sujud, biasanya anak kecil ini bingung nyariin mamanya. Akhirnya nangis. Dan ini kan bikin satu masjid keganggu nih kalau misalnya anak kecil nangis. Nah ini bagaimana nih ya? Apakah ibu ini yang di sebelahnya ini yang ngeliat anak ini nangis ini membatalkan sholatnya nyariin ibunya dulu lanjut lagi baru sholat? Atau udah biarin aja anak orang ini. Gimana coba? Mohon izin tafadhol penjelasannya. Mohon izin Ustaz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islam itu dimanapun berada, luar biasa hari ini kita membahas tentang sholat yang setiap hari betul kata Ustaz Maulana kita alami. Dan mungkin terkadang kita nggak tahu bagaimana cara menyikapinya karena kita kekurang tahuan ilmu kita. Maka penting sekali kita sama-sama belajar dan Masya Allah Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak sekali hari ini. Tentang membawa anak ke masjid. Pertama, membawa anak ke masjid, anak kecil, itu hukumnya boleh dan bisa jadi mustahab, dianjurkan atau disunahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum wahum abna'u sab'in atau muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika usianya sudah masuk 10 tahun. Tapi pukulannya ghairu mubarrah. Tidak boleh pukulan yang menyebabkan luka. Sehingga cari di bagian yang tidak datang menyebabkan luka. Di kaki dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan. 7 tahun anak sini sudah bisa sholat. Kecuali dari kecil sudah kita biasakan. Maka membawa ke masjid anak kita untuk sholat itu merupakan tarbiyah. Mendidik mereka supaya terbiasa ke masjid. Karena kalau tunggu, ntar aja 7 tahun baru kita ajak ke masjid. Susah itu. Apalagi kalau sudah 40 tahun. Wow, galakan dia, gak mau ke masjid itu. Meskipun masjid samping rumahnya, gak sanggup dia. Maka dari kecil memang harus kita biasakan. Tapi Ustadz, anak kecil ini suka, ya namanya anak kecil, lari ke sana kemari Ustadz. Ya namanya juga anak kecil, kita juga semua pernah kecil. Yang namanya anak kecil pasti suka lari ke sini, suka bercanda, suka segala macam. Maka menurut hemat kami, ya kita didik pelan-pelan, tapi jangan kemudian itu membuat kita menghardik anak kecil dari masjid. Ini banyak sekali dari rumah diomelin, kamu pergi ke masjid, sholat kamu di masjid. Begitu sampai masjid, kamu jangan sholat di masjid, balik kamu. Akhirnya itu anak di rumah diomelin orang tua, ke masjid diomelin sama jamaah masjid. Akhirnya kemana dia? Mampir ke tempat PS. Mampir ke tempat-tempat maksiat, nauzubillah min dzalik.
Kalau misalnya si ibu yang bertanya tadi, Ustadz anak saya nangis kenceng. Kalau posisinya dekat dengan ibu, maka silakan ambil gendong, dekap, diamkan. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa Rasul saja pernah begitu sholat, cucu tercintanya Umamah bintul As, anaknya Zainab bintu Rasulullah SAW radhiyallahu anha wardaha, itu ketika Rasul sedang sholat, itu kalau Rasul posisi berdiri digendong sama Rasulullah. Nanti begitu ruku ditaruh, setelah itu sujud selesai nanti gendong lagi. Jadi sambil menggendong anak boleh Ustaz, boleh. Bahkan Rasulullah sedang mengimami sholat, pernah sujud lama sujud, para sahabat bingung ini apa turun wahyu atau kenapa nih. Ternyata cucu beliau naik di pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sholat fardu. Sholat wajib. Jadi boleh, boleh. Jadi kalau posisinya dekat ibu, silahkan gendong, dekap dan diamkan. Nah, ini sama juga nih dengan handphone. Dia nggak bawa anak tapi bawa handphone, lupa untuk silent atau matiin. Itu dia sholat taruh di bawah, bunyi tuh. Ini kalau bunyinya enak, bunyinya lagu yang kencang, dangdut dan segala macam, satu masjid terganggu, maka silakan matikan. Yang kedua, kalau seandainya anak ini sulit Ustadz, sulit diarahkan, sulit dinasihatin, tidak diam ketika kita gendong dan dekap, bagaimana? Imam Malik pernah ditanya, Imam Malik bagaimana kalau kita bawa anak ke masjid? Dalam kitab Al-Mudawwanah, kata Imam Malik, kalau anak ini meskipun lari ke sana kemari, tapi bisa kita diamkan dengan isyarat dia diam, nggak apa-apa. Tapi kalau susah nih, dia malah mengganggu satu masjid, dia naik-naik ke mimbar, diambil mic segala macam, satu jamaah terganggu, maka sebaiknya si ibu silahkan batalkan salat, bawa anaknya pulang ke rumah dan besok jangan dibawa lagi. Bagaimana saya mendidik anak saya Ustadz? Silahkan ajarkan salat berjamaah di rumah dulu. Seperti guru kita Masya Allah, Ustadz Maulana cerita, di rumah saya sudah saya terapkan sistem seperti pesantren Ustadz. Anak saya itu saya belum datang, dia sudah rapi membentuk saf. Masya Allah, ini tarbiyah yang paling utama dan paling afdal. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makasih banyak, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang nih jamaah ya, ada lagi nih tayangan nih buat jamaah nih tentang sholat di tengah jalan sampai dijaga pengendara motor. Ya Allah ya Robbi, ini dia tayangannya nih. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria menunaikan sholat di tengah jalan dengan dijaga para pengendara motor. Video berdurasi 32 detik yang direkam oleh netizen itu diunggah oleh akun Facebook Info Roadblock JPJ Polis dan telah mendapat 18.000 lebih viewers. World of Bus pada Jumat 26 Februari 2021 mewartakan peristiwa itu diyakini terjadi di bawah jembatan layang dekat Pura Batu Kafes, distrik Gombak, Selangor, menuju Uluyam, Malaysia. Kadang yang namanya sholat, bener gak nih jamaah, setuju gak sama saya ini? Kadang-kadang suka pernah ada waktunya di mana kita sholat itu tergesa-gesa. Mungkin yang di kantor karena ada meninggalkan kerjaan di kantor nih. Aduh buru-buru deh, ini lagi ditinggalin karena nih ada deadline hari ini gitu. Atau mungkin juga ya macam-macam ya, ada orang yang begitu tergesa-gesa karena mungkin mau terlambat sekolah. Karena udah, atau kuliah, karena udah waktunya mepet. Nah ini bagaimana, apakah sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Atau enggak nih, kadang kalau kita tahu kalau sholatnya enggak bagus katanya itu cuma menggugurkan aja katanya kewajiban, tapi pahalanya enggak dapat. Mau dijelasin penjelasan Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang pria datang ke masjid lalu salat di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat dia mendatangi Rasulullah, kata Rasulullah, "Ulangi salatmu, engkau belum salat." Kejadian kedua begitu lagi, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Ketiga kali engkau belum sholat. Penasaran dong orang ini, masa gue 3 kali berulang-ulang nih belum sholat, apa yang salah gitu. Apa ada yang salah nih, perasaan udah rukunnya semuanya, udah berdiri, udah ruku, udah sujud gitu ya. Maka diajarkanlah bahwa dia karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru dan tidak ada tumak ninahnya. Maka tumak ninah itu termasuk rukun. Kalau dalam sebagian madhab disebutkan tumak ninah itu rukun yang terpisah, tapi di madhab yang lain rukunnya bersambung dengan gerakannya. Maka dari itu sholat itu harus ada tumak ninahnya. Pernah diajarkan oleh guru kita Ustadz Bani, tumak ninah itu minimal mengucapkan tasbih. Tasbih ya ini subhanallah, minimal subhanallah sepersekian detik gitu ya. Ada jeda antara gerakan satu ke gerakan yang lain. Misalnya ruku ada tumak ninahnya subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim bihamdihi sami'an, tak boleh subhana rabbil hamdihi subhanallah.
Sami Allah alhamdulillah. Ada tenangnya dahulu. Ada tenang istirahat dalam gerakan-gerakannya. Maka jika ditanyakan apakah sah sholat tergesa-gesa? Tergantung. Kalau tergesa-gesanya masih ada tumakninah, sah. Tapi kalau tergesa-gesa tanpa tumakninah berarti sholatnya tidak sah. Ukuran tergesa-gesa yang mana? Ukuran tergesa-gesa itu misalnya dia sholat lalu dia tidak pakai tumakninah lagi. Karena Allahumma sami Allahu Akbar. Wah, berarti sholatnya tidak sah. Namun kalau pertanyaan diterima atau tidak tergantung. Kalau rukunnya semua sudah ada, tumakninahnya juga sudah ada, walaupun kecepatannya mungkin 180 km per jam, walaupun kecepatannya cepat banget gitu ya. Yang penting ada tumakninahnya dan rukun qaulinya sempurna, rukunnya semua sempurna, maka insya Allah tetap sah sholatnya. Namun tidak khusyuk. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Kita sholat nih untuk apa sih sebenarnya? Kita sholat itu dalam Al-Quran ditegur. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum lidzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan ketika ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pada ayat ini konteksnya adalah khusyuk itu adalah rileks. Jadi kalau tergesa-gesa itu sangat berlawanan dengan rileks. Jadi sholat itu harus rileks. Maka dari itu ada wudunya terlebih dahulu, ada qabliyahnya terlebih dahulu, baru orang melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada keadaan darurat? Misalnya orang transit di bandara, ya mau sholat waktunya mepet dengan apa? Mepet dengan boarding. Ya kalau dia lama sholatnya akan boarding, maka dia sempurnakan saja rukunnya. Jikalau rukunnya sudah sempurna, insya Allah sah sholatnya. Ada orang mau berangkat misalnya kemana, melakukan perjalanan, jangankan yang namanya menyempurnakan 4 rakaat. Dalam perjalanan saja boleh yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saking dimudahkannya kita untuk sholat. Kenapa? Kalau 4 rakaat takut tergesa-gesa, terburu-buru, ya lebih baik disingkat menjadi 2 rakaat, namanya qasar, jamak qasar, akan tetapi tetap sempurna rukunnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam Sama-sama, atas Mas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang kita waktunya membenahi nih ya, kedepannya sholat kita biar lebih bagus seperti apa ya. Mungkin sholat kita ini nggak sia-sia begitu aja seperti apa yang tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mungkin waktunya Ustadz Bani silakan dijelaskan nih untuk menyempurnakan sholat ke depan. Tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustaz. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita baca Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata aqimu atau dari kata aqama yuqimu tentang salat ini. Secara bahasa aqama yuqimu itu artinya mendirikan. Tidak Allah gunakan kata amila atau fa'ala yang artinya mengerjakan atau berbuat. Kenapa? Karena memang salat ini enggak sekedar kita kerjakan. Tapi sholat ini harus betul-betul kita lakukan secara berkesinambungan. Karena dia harus bisa membangun dan mendirikan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nilai kedisiplinan, nilai konsistensi, nilai ketakwaan. Sehingga dengan begitu kita ini jadi disiplin menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita jadi disiplin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sholatnya beres, pekerjaannya insya Allah beres. Kalau kita disiplin sholat, maka dalam semua aktivitas kita menjadi disiplin. Ya. Karenanya memang Allah katakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena nilai-nilai tadi tidak akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari kalau hanya sekedar kerjain selesai. Tapi dia harus dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, penuh penghayatan. Maka aneh sebetulnya. Kita punya handphone, tiap tahun pengennya diupdate. Oh ini udah kadaluarsa nih, yang baru lagi terus. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ada upgrade pengetahuan. Seminar inilah, workshop inilah, itu segala macam. Terus diupdate ini pengetahuan kita. Tapi sholat yang ibadah kita lakukan dari kecil sampai mati. Dan ini adalah ibadah pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita upgrade pengetahuannya. Dari SD kita sholat sampai sekarang, bacaannya kualitasnya sama dengan masih SD. Di SD kita nggak ngerti yang kita baca. Sekarang pun masih nggak ngerti. Ini kan mestinya kita pertanyakan. Sami Allahu liman hamidah, artinya apa Kong? Ditanya sama cucu. Iya ya, artinya apa ya? Kong kenapa beda Kong? Yang lain semuanya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pas i'tidal sami Allahu liman hamidah? Iya ya, kenapa ya? Tidak belajar. Bacaan-bacaan iftitah semuanya kita baca, nggak ada yang ngerti. Dari dulu sampai mau mati, 70 tahun kita hidup, susah kita mempelajari bacaan itu. Lalu kita hafalkan, kita pakai, Masya Allah. Kalau susah Ustaz belajarnya, ada buku kecil itu, pegang aja pas sholat sunnah tuh. Baca, tahu artinya. Hafalin, itu insya Allah sebulan kita baca bacaan sholat dengan artinya, setelah itu hafal sudah. Karena setiap hari kita sholat. Maka ayo sama-sama kita perbaiki. Bagaimana cara kita perbaiki? Pertama, yuk jadikan sholat itu prioritas. Pokoknya kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ada pekerjaan yang urgent sekali, tinggalkan semuanya. Kenapa kita kok terganggu sholat kita? Jangan-jangan karena kita memang belum memprioritaskan sholat. Sholatnya sudah di akhir-akhir, entar-entar. Ya sholatnya jadi nggak khusyuk, terburu-buru dan seterusnya. Kalau begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan semua aktivitas, ayo kita sholat. Penuhi panggilan Allah. Setelah itu lakukan tadi kata guru kita Ustaz Maulana, ada sholat qobliyah. Itu untuk istilahnya pemanasan. Supaya nanti kalau ada yang lupa, itu ingat di sholat qobliyah ini. Betul ya Ustaz ya? Jadi kalau nanti lupa matiin kompor, ya qobliyah ini. Jadi kalaupun terganggu banyak dia di qobliyah ini. Pas begitu masuk sholat zuhurnya, sholat asarnya atau sholat intinya, kita sudah aman. Semua yang tadi kita tinggalkan lupa, kunci segala macam itu udah ketemu. Nah itu yang berikutnya, yang paling penting, yuk sama-sama kita pelajari tentang makna bacaan sholat. Saya nggak ngerti bacaan Quran yang 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting ngerti bacaan salat kita. Dari takbiratul ihram, baca iftitah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu usahakan paham dan ngerti. Supaya kita tidak dianggap mabok ketika salat, nauzubillah. Karena nggak ngerti yang dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tapi benar juga ya, selama ini mungkin banyak dari kita-kita ini yang nggak tahu maknanya sholat itu artinya apa ya kan. Ya Allahu Akbar, doa iftitah artinya apa, segala macam dan lain-lain. Ini bagus juga nih, pelajaran juga buat saya dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jadi mungkin nanti suatu saat kita akan pegang buku kecil ya, kita belajar sama-sama apa yang kita baca, oh ini ternyata maknanya, Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tunda. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama oleh jamaah Islam itu dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Makanya kita coba aminin semuanya jangan sampai ketinggalan ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk langsung aja kita bacakan sama-sama ya pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Sudah dipilihkan oleh teman-teman semua nih ya. Yang pertama dari Instagram dari @rohani.inah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya punya anak udah besar-besar tapi disuruh sholat susah bener. Malah suka marah-marah kalau disuruh sholat. Saya harus bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih makan kali Ustadz Maulana ya. Jangan kasih makan. Kalau makan, sholat makan. Kalau nggak sholat nggak makan gitu ya. Itu aturan Mas Fadli ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang anak itu kan memang harus diperkenalkan. Tadi anak dibawa ke masjid masih kecil diperkenalkan dulu. Bahwa ini adalah sholat, bahwa ini adalah ibadah. Jadi dia tahu. Lalu tolong, bukan hanya diperkenalkan, lalu kalau bisa diajak, kalau bisa dilibatkan. Jangan pernah keluar negeri sebelum ke Mekah. Jadi anak itu, oh harus umrah dulu dong. Iya, ya jadi selain memperkenalkan, yang kedua, apa salahnya kalau kita kasih penghargaan terhadap anak? Oh anakku, minimal puji-pujian, alhamdulillah sedangnya, ya Allah makasih banyak. Bahkan ya Allah berdoa, ya Allah jadikanlah anakku yang rajin salat. Jadi seakan-akan dilibatkan dan dia ada bentuk perhatian. Kadang-kadang orang tua cuek, gak nyuruh anak. Contoh-contoh, salat subuh aja. Kita contoh salat subuh. Kira-kira ada nggak orang tua yang mauin salat subuh? Ya udah kasihan anak itu kan habis begadang kemarin ada ulangan jadi udah. Harusnya ajak salat. Ajak salat. Kira-kira kalau terjadi kebakaran di rumah dibangunin nggak anak? Dibangunin. Kalau begitu bangunkan, ayo salat berjamaah. Ini penting, gedor-gedor. Bagus ini kalau kita ada reaksi perhatian. Oh, orang dia itu akan terkenang. Walaupun kita dianggap rese dan sebagainya. Yang paling penting keteladanan. Nah ini dia nih ya buat yang kedua dari Instagram juga dari @eva.fau. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana jika ketika
wudhu selalu was-was seperti terasa buang angin. Sampai wudhunya sering diulang-ulang karena merasa takut batal. Padahal takut dosa juga karena jadi banyak air yang terpakai sebelumnya. Sebelumnya dulu saya tidak seperti itu Ustadz. Karena was-was itu saya merasa capek Ustadz. Karena setiap wudhu sering seperti itu. Dan sudah berlangsung lumayan lama Ustadz. Perasaan udah 2 kali Ramadan seperti itu. Saya juga suka berdoa ingin agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Mohon doanya juga ya Ustadz. Lalu ketika kita sholat was-was seperti buang angin. Tapi tidak terlalu yakin itu buang angin. Gimana ya Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam dijawab. Tadi sudah dijawab sama Ustadz Bani, Masya Allah. Jadi definisi kentut itu ada 2, berbunyi dan berbau. Atau berbunyi saja tanpa bau, atau berbau saja tanpa bunyi. Kalau ragu-ragu tidak ada itu, ya kayaknya saya kentut ya, tapi tidak ada bunyinya, tidak ada juga baunya. Maka yakin bahwasanya itu bukan kentut. Yakin bahwa itu bukan kentut. Karena baunya nggak ada, bunyinya pun nggak ada yang dengar gitu. Saya sendiri nggak dengar, samping saya juga nggak dengar, yang di belakang juga nggak mendengarkan, maka yakinkan diri bahwa itu tidak kentut. Yang kedua, tadi masalah wudhu. Bagaimana kalau pas wudhu takutnya buang-buang air gitu ya, airnya udah terlalu banyak gitu. Perasaan udah wudhu mau kentut lagi. Maka subhanallah sebelum berwudhu maka bersihkan, jongkok dulu, jongkok untuk buang air ya, buang angin dia usahakan bersihkan dulu. Setelah yakin benar-benar bersih, baru ambil wudhu. Iya. Tapi kalau seandainya ibu ya berasa nggak kentut tapi ada bau, berarti yang salat sebelah ibu yang kentut. Bisa jadi sih. Tetangganya, dia ngerasa dirinya, nggak tahu tetangganya yang rese. Iya. Ya udah kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @yuyun Anggreni 66. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya nih, kalau lagi sholat terus saya nggak khusyuk atau saya lagi ada yang difikirin terus saya batalkan sholat, apakah sholat saya, apakah itu dosa buat saya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah berarti tadi dibahas Ustadz Bani ya, silakan dijawab dulu Ustadz Bani. Ya, pertama lintasan pikiran ketika kita sedang sholat itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja pernah. Jadi Rasul pernah cepat-cepat sholatnya, begitu tanya, kenapa ya Rasul? Saya teringat kepikiran terus di rumah ada emas, ini masih ada di rumah, saya harus bagi-bagikan, harus sedekahkan. Nah, itu pikirannya beda. Kalau saya dapat uang takut hilang, kalau Rasul ingin segera dibagi-bagikan. Itu pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa kalau kita sedang sholat lalu muncul lintasan pikiran dan kita batalkan sholat itu, maka itu termasuk perkara yang diharamkan. Tadi sudah disinggung oleh guru-guru kita. Maka lintasan pikiran-pikiran itu yang membuat kita tidak khusyuk, singkirkan. Lalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tolong jangan dibatalkan sholat kita. Supaya tidak datang muncul lintasan pikiran itu, guru kita Ustaz Sam sering mengingatkan boleh sebelum sholat membaca doa. Ya, supaya dihindarkan dan dijauhkan dari gangguan setan yang mengganggu pikiran kita. Demikian wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz, terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah sekarang waktunya kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berdoa, semakin banyak mengangkatkan tangan. Doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam, tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat semua jamaah Islami Tinda yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.